Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Agustina dengan NIM 6120123047, kelas RA6, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bu Indina Desta Nugrahaini MM. Materi yang akan saya bawakan adalah jurnal umum. Jurnal umum memiliki 4 pembahasan, yaitu pengertian jurnal umum, tujuan cara membuat jurnal umum, tahapan jurnal umum, dan fungsi jurnal umum. Materi yang pertama yaitu pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di dalam debit ataupun kredit. Jurnal umum juga dipergunakan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Kedua itu ada tujuan jurnal umum. Dengan adanya jurnal ini, maka kita dapat mengidentifikasikan dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Di antaranya, pertama ada identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Kedua, penilaian terhadap transaksi. Tiga, pencatatan dampak ekonomi dan transaksi dalam perusahaan. Selain itu juga membuat jurnal umum bertujuan untuk mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Yang ketiga itu ada tahapan membuat jurnal umum. Tahapan membuat jurnal umum juga mempunyai 4 poin, yaitu sebagai berikut. Pertama, pahami persamaan akuntansi. Untuk membuat jurnal umum dengan benar, maka langkah terutama yang harus kita lakukan adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yakni aset sama dengan utang tambah modal. Kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan kurang beban. Pemahaman persamaan dasar akuntansi yang dimaksud juga berkaitan dengan kelompok-kelompok akun yang masuk di dalamnya. Kedua, kumpulkan bukti transaksi. Jika langkah pertama berupa pengetahuan, maka langkah kedua ini merupakan langkah langsung dalam praktek. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki bukti transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum. Adapun contoh bukti transaksi dapat berupa: pertama ada nota, kedua ada faktur, ketiga ada kuita, dan terakhir ada invoice dan sebagainya. Selanjutnya tahapan membuat jurnal umum. Yang nomor 3, identifikasi transaksi. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasikan transaksi. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang boleh dicatat yakni transaksi yang melibatkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinilai dengan satuan moneter. Oleh karena itu, kita harus mengidentifikasikan transaksi sebelum melakukan pencatatan nantinya. Selanjutnya nomor 4 ada pencatatan jurnal umum. Proses pencatatan atau pembukuan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan perjurnalan. Selanjutnya materi fungsi jurnal umum. Jurnal umum juga memiliki 5 fungsi. Yang pertama, fungsi historis. Kedua, fungsi pencatatan. Ketiga, fungsi analisis. Keempat, fungsi instruksi. Dan terakhir, fungsi informatif. Selanjutnya, fungsi historis. Dalam jurnal umum, semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksinya, menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus. Dengan kata lain juga, jurnal umum disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Selanjutnya, fungsi pencatatan, di mana semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum agar pembuat laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya, fungsi analisis.
Semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruhi. Proses analisis juga meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besar transaksinya. Selanjutnya, fungsi instruksi. Jurnal umum mempunyai fungsi instruktif dalam proses masukkan data ke general jurnal. Proses pencatatan dalam jurnal ini tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjukan kredit atau debit. Selanjutnya, fungsi terakhir yaitu fungsi informatif. Di dalam jurnal umum juga terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Dari contoh soal di atas, PT Jasa Distribusi Ubay, Jurnal Umum per Januari 2023. PT Jasa Distribusi Ubay pada tanggal 4 memiliki kas sebesar 250 juta di debit dan modal sebesar 250 juta di kredit. Pada tanggal 10, PT Jasa Distribusi Ubay memiliki kas sebesar 150 juta di debit dan hutang bank sebesar 150 juta di kredit. Pada tanggal 12, PT Jasa Distribusi Ubay membayar sewa dibayar di muka sebesar 50 juta di debit dan memiliki kas sebesar 50 juta di kredit. Pada tanggal 18, membeli peralatan sebesar 40 juta di debit dan memiliki kas 10 juta di kredit. Pada tanggal 21, memiliki kas sebesar 45 juta di debit dan pendapatan jasa rental 45 di kredit. Pada tanggal 30, membayar beban gaji sebesar 35 juta di debit dan kasnya memiliki 35 juta di kredit. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih tak pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.